Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Pitaloka yang sampai saat ini masih hilang ingatan setelah diselamatkan oleh Jatmiko beberapa waktu yang lalu dari tangan dukun sesat Malawading. Ia pun tampak sedang melatih jurus-jurusnya untuk memulihkan kekuatan yang ia miliki. Namun, sepertinya ia sebenarnya tidak sadar dengan gerakan-gerakan yang ia peragakan, sebab semua gerakan itu seperti berjalan begitu saja. Jatmiko yang pada saat itu baru pulang dari pasar pun terkejut ketika melihat Pitaloka memperagakan jurus-jurus ajian Margopati seperti yang dimilikinya. Ajian Margopati. Prihatin ini menguasai ajian Margopati. Pri, kamu menguasai jurus-jurus ajian Margopati? Siapa gurumu? Apa? Margopati? Apa itu? Aku cuma latihan gerak badan saja kok. Saya yang menyuruhnya, Den. Jamu yang saya berikan rupanya mujarab. Prihatini sekarang banyak mendapat kemajuan. Ya, Pitaloka memang benar-benar hilang ingatan sejak terjatuh ke dasar jurang, sehingga ia tidak ingat dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan dirinya sendiri ataupun jurus-jurusnya. Setelah menyelamatkannya, Jatmiko memang langsung membawanya ke tempat tabib yang bisa memulihkan luka-lukanya, dan nenek tua itulah orangnya. Jatmiko pun menjelaskan kepada nenek itu kalau Prihatini atau Pitaloka sepertinya adalah seorang pendekar hebat. Aku punya saudara seperguruan. 2 orang. Jakawardana dan Pitaloka. Apakah kamu Pitaloka? Aku kan Prihatini. Yang menguasai ajian Margopati? Hanya 3 orang. Disebut 3 serangkai jati. Pri, jadi sebenarnya kamu punya nama asli. Nah, sekarang apakah nama kamu yang sebenarnya Pitaloka? Tidak tahu. Jatmiko pun semakin bingung dengan Prihatini karena gadis itu benar-benar seperti bayi yang baru lahir alias tidak tahu apa-apa. Kini kita menuju pada Farida yang pada saat itu sedang bersama Nyai Bidara di rumahnya setelah beberapa waktu yang lalu diselamatkannya dari tangan Sarkam dan Sarkum, ketua gerombolan kalung hitam yang telah dibunuh oleh Lindu Aji. Nyai Bidara pun menceritakan kepada Farida mengapa Mak Lampir begitu bernafsu untuk membunuh dirinya. Ya, karena nenek tua itu pernah dikalahkan dan dibunuh oleh Kiai Ageng Prayogo, kakek buyut dari Farida beberapa ratus tahun yang lalu. Dulu pada awal berdirinya kerajaan Demak, ada seorang nenek-nenek yang menganut aliran hitam. Lampir harus ditangkap. Kau yang harus kuhancurkan. Allahu Akbar! Di saat itulah keangkara murkaan Malampir berakhir. Kalau sudah berakhir, berarti Mak Lampir sudah tiada. Karena Malampir manusia setan. Nyai Bidara pun menceritakan dari awal tentang perseteruan Kiai Ageng Prayogo dengan Mak Lampir hingga kebangkitannya yang menuntut balas kepada seluruh keturunan sang Kiai. Mendengar cerita itu, Farida pun bertambah takut dan ia pun meminta Nyai Bidara untuk selalu melindunginya. Selanjutnya, adik seperguruan Kiai Jabat atau guru sembara itu pun menjelaskan kepada Farida kalau ialah yang dahulu pernah melukiskan Raja Wahyu Agung di tangan kanan Farida, sehingga saat ini raja tersebut pun masih ada dan melindungi Farida dari segala mara bahaya yang mengancamnya, termasuk Mak Lampir. Saya ingat sekarang. Neneklah yang menulis di telapak tangan saya. Mudah-mudahan Raja Wahyu Agung yang aku buat ini bisa melindungi kamu dari ancaman Mak Lampir. Bagus, bagus. Tunjukkan yang jelas. Terus. Tunjukkan yang jelas. Ya, terus. Mak Lampir yang pada saat itu sedang iseng mencari tahu keberadaan Farida dengan kaca benggalanya pun menjadi sangat senang karena alat kesayangannya itu akhirnya bisa menampilkan wajah Farida walaupun warnanya tidak jelas seperti kaset rusak.
Nenek tua itu pun kemudian menyimpulkan bahwa pasti Farida telah berpindah tangan dan tidak lagi pada manusia yang memiliki ilmu langit, sebab lapisan cahaya putih yang melindunginya sudah mulai pudar. Namun, walaupun begitu, Mak Lampir pun belum mengetahui keberadaan Farida karena memang kaca benggalanya tidak mampu menunjukkan keberadaan Farida atau orang yang sedang bersamanya. Dia tidak lagi berada di tangan orang yang punya ilmu langit. Berarti Farida berada di tempat lain. Kalau perutku lapar, aku tidak bisa berpikir. Tahu? Soalnya si Meli ketemu ke perut melulu sih. Nih. Pasukan dari mana, Sembara? Kok kelihatannya mau perang ya? Jangan-jangan mereka mau ke Batavia. Sebab aku dengar dari Lindu Aji, Gusti Sultan Agung sedang bersiap-siap mau menggempur Belanda di Batavia. Lihat, itu lihat. Mata-mata. Kau tunggu di sini, Sir. Jangan kemana-mana sampai aku kembali. Sembara yang diberitahu oleh Basir tentang adanya mata-mata itu pun langsung bertindak untuk menangkap dua mata-mata tersebut. Ia pun mengejar keduanya hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Sepertinya kedua mata-mata itu adalah orang-orang pribumi yang disewa oleh Belanda untuk mengintai pasukan-pasukan dari berbagai kota yang datang ke Cirebon untuk membantu Mataram. Dengan jurus-jurusnya yang hebat, Sembara pun segera mengakhiri perlawanan dua manusia pengkhianat bangsa itu dan mencari keterangan tentang siapa dan apa tujuan mereka melakukan pengintaian. Ampun. Siapa yang bayar kalian? Belanda, Siapa namanya? Kapiten De Pos. Berapa kalian dibayar oleh Belanda? 1 ketip. Ya ampun, hanya 1 ketip kalian mau menjadi pengkhianat? Hah? Ampun, Berbalik! Jangan dibunuh. Ampun. Tidak boleh begitu, Sir. Mereka sudah tidak berdaya. Masih kamu siksa. Justru, Kamu itu kejam sekali. kamu tahu maksudku. Apa? Supaya mereka tidak bisa membuntuti pasukan itu lagi. Oh, Nah kan, kali ini justruku yang bagus. Pendekar. tahu-tahu. Tahu-tahu, tempe. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang pada saat itu sedang bersama dua muridnya, yaitu Nyi Blorong dan Ratu Siluman Babi. Ia pun meminta bantuan kepada kedua muridnya itu untuk menyebarkan pasukan guna menyelidiki semua wilayah. Mereka pun kemudian mengerahkan seluruh pasukan silumannya untuk melaksanakan perintah dari gurunya tersebut. Sementara itu, Sembara yang sedang bersama Basir pun menjadi sangat pusing karena sampai saat ini ia belum menemukan keberadaan kekasihnya itu. Ia pun tiba-tiba teringat dengan Panglima Kumbang dan kemudian segera memanggil sahabatnya itu. Saat ini Mak Lampir ada di mana? Di istana Nyi Blorong, Ratu Kencana, Ratu Siluman Babi juga ada di sana. Celaka Pangeran, pembicaraan kita ada yang mendengarkan. Anak buah Nyi Blorong, Pangeran. Lalu Farida berada di mana sekarang? Maaf, Pangeran. Saya tidak bisa lama-lama berada di sini. Saya bisa celaka kalau diketahui oleh siluman lain. Permisi. Panglima Kumbang tampak sangat ketakutan ketika mengetahui kalau dirinya dipergoki oleh anak buah Nyi Blorong. Sebab baru kali ini keberadaannya bersama Sembara diketahui oleh sesama bangsa siluman. Dan hal itu akan sangat membahayakan dirinya sendiri. Apalagi yang memergoki adalah para pengikut Mak Lampir. Sementara itu, Mak Lampir pun langsung menuju kerajaan Nyi Blorong untuk menanyakan hasil kerja para pasukan siluman ularnya. Dan Nyi Blorong pun melaporkan bahwa salah satu anak buahnya ada yang melihat Kiai Jabat sedang berjalan menuju rumah Nyai Bidara. Dan sepertinya ada hal penting di antara keduanya,
sehingga guru sembara itu harus turun gunung untuk menyambangi adik seperguruannya. Dia tidak pernah meninggalkan tempatnya kalau tidak ada perkara yang sangat penting. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada apa kau panggil aku kemari? Ada urusan penting. Rahasia? Iya. Kalau begitu, aku akan bertindak dulu, mengusir tamu tak diundang, yang mau mendengarkan pembicaraan kita. Kiai Jabat yang berilmu tinggi dan memiliki naluri yang kuat itu pun langsung mengetahui kalau di tempat itu ada penyusup yang hendak mencuri dengar pembicaraan mereka. Ia pun kemudian mengusir siluman ular, anak buah Nyi Blorong itu, hingga ular tersebut pun langsung pergi ketakutan karena yang diintainya adalah manusia sakti yang dengan mudah dapat memusnahkannya jika ia mau. Hei, yang bersembunyi di balik batu. Keluar. Pergi. Jauhi rumah ini. Dan jangan datang lagi ke sini. Kalau tidak keluar, kau akan mati. 1, 2. Ular siluman. Pasti suruhan Mak Lampir. Apakah kau menyimpan sesuatu sehingga Mak Lampir perlu mengirim mata-mata ke sini? Aku menyimpan Faridah. Pantas. Ular yang diusir oleh Kiai Jabat itu pun langsung melaporkan pembicaraan yang didengarnya kepada majikannya, yaitu Kiai Jabat sengaja diundang oleh Nyai Bidara untuk datang ke rumahnya karena mungkin ada sesuatu yang sangat penting. Namun, siluman itu pun tidak mengetahui kelanjutan dari pembicaraan mereka karena keburu diusir oleh sang kiai yang memergoki keberadaannya. Hebat sekali Kiai Jabat itu. Ilmunya sangat tinggi. Dia bisa tahu anak buah kulah yang bersembunyi di balik batu itu. Kalau Nyai Bidara mengundang Kiai Jabat kakak seperguruannya itu, pasti ada sesuatu yang istimewa. Ya, aku yakin. Si Bidara mengundang Kiai Jabat untuk membicarakan soal Farida. Mak Lampir pun kemudian memastikan bahwa pasti Nyai Bidara sedang membicarakan tentang Farida dengan Kiai Jabat, karena ia sedang menyembunyikan gadis tersebut di rumahnya atau di tempat lain yang dirahasiakan olehnya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja ada salah seorang prajurit mata-mata Nyi Blorong yang membawa kabar baru tentang Sembara dan melaporkannya kepada mereka. Sepertinya prajurit itu adalah siluman ular yang sempat mengintai pembicaraan Sembara dan Panglima Kumbang sebelum ia dilempar ranting kering oleh murid Kiai Jabat tersebut. Sembara bisa menembus alam istana saya ini, pasti karena dia dibantu oleh Panglima Kumbang. Iya benar, Sembara juga bisa menembus alam siluman babi, mengacak-ngacak istana saya. Pantas. Kemana saja Farida disembunyikan, Sembara pasti tahu. Panglima Kumbang siluman harimau harus aku hukum. Sembara bocah itu selalu jadi penghalang, selalu membuat aku susah. Lagi-lagi Mak Lampir pun mengeluh ketika membahas tentang Sembara yang memiliki cemeti amarah suli itu. Namun ia pun berjanji akan mencari dan menghukum Panglima Kumbang serta menghadapi Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Sedangkan murid-muridnya itu ditugaskan kembali untuk mencuri cemeti amarah suli dari tangan Sembara. Mak Lampir pun kemudian menjelaskan kalau ia akan meminta bantuan kepada Nyai Roro Kidul jika ia tidak sanggup menghadapi dua manusia sakti tersebut. Karena menurut Mak Lampir, Nyai Roro Kidul adalah makhluk yang paling sakti di dunia ini, sebab hanya para walilah yang bisa menandinginya. Kalau aku perlu bantuan, aku akan minta bantuan pada orang yang lebih sakti. Siapakah yang paling sakti di dunia ini, Guru? Nyai Roro Kidul. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kesaktian Nyai Roro Kidul, kecuali para wali. Kiai Jabat bukan wali. Cepat, kalian cegat Sembara. Aku akan menyelidiki rumah Nyai Bidara. Setelah itu, Mak Lampir pun langsung menemui Panglima Kumbang. Sahabat Sembara itu pun tampak sangat ketakutan ketika Mak Lampir menemuinya, sebab ia tahu bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan dedengkot aliran sesat tersebut.
Dan itulah yang menyebabkan ia selalu sembunyi-sembunyi ketika menemui Sembara. Sebab kalau sampai ketahuan Mak Lampir, maka ia harus menghadapi nenek peot tersebut. Kau membantu Sembara sehingga dia bisa menembus alam gaib murid-muridku. Murid-muridmu jahat. Kenapa kau bela? Mau baik, mau jahat, mereka murid-muridku. Sekarang terimalah hukumanku. Ya! Tampaknya memang ilmu Panglima Siluman Harimau itu masih berada jauh di bawah Mak Lampir. Ia pun kemudian mencoba untuk bertahan sekuat tenaga demi menghadapi tekanan serangan dari Mak Lampir yang begitu luar biasa baginya. Panglima Kumbang benar-benar tidak bisa berbuat banyak, dan entah sudah berapa kali tubuhnya terhantam pukulan-pukulan Mak Lampir, hingga kemudian di saat-saat yang kritis, tiba-tiba muncullah Kiai Jabat dan Nyai Bidara yang langsung menolongnya. Kalian! Keadaan pun kini berbalik. Mak Lampir pun kini harus terdesak hebat menghadapi Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Ia pun harus jatuh bangun karena tidak mampu membendung serangan tingkat tinggi keduanya. Setelah tidak mampu dan merasa tidak mungkin menghadapi keduanya dengan ilmu kanuragan, Mak Lampir pun kemudian segera mengeluarkan ajian pamungkasnya dengan harapan bisa membuat kedua lawannya itu bertekuk lutut di hadapannya seraya meminta ampunan. Namun semua itu hanyalah mimpi belaka. Celaka. Ada apa? Farida ditinggal sendirian di rumah. Farida, ayo. Ya, Farida pun sudah tidak berada di tempatnya lagi karena rumah Nyai Bidara sudah diacak-acak oleh musuh. Kiai Jabat pun kemudian mencoba untuk menenangkan adik seperguruannya itu, sebab Nyai Bidara sedang dalam puncak kemarahan yang bisa membuatnya celaka sendiri. Kini kita kembali menuju pada Sembara dan Basir yang pada saat itu masih ada di tempat yang sama. Sembara pun baru saja mencari buah-buahan untuk makan mereka berdua. Namun, tiba-tiba saja Basir pun kebelet sehingga ia pun kemudian berlari ke sebuah sungai yang terletak tidak jauh dari tempat itu. Panglima Kumbang, apa yang terjadi, Panglima? Mak Lampir menyiksa saya. Ya Tuhan. Antarkan saya ke tempatnya, Panglima. Akan saya balaskan. Tidak usah, Pangeran. Panglima istirahatlah. Sembuhkan diri Panglima sampai pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih, Pangeran. Saya pamit. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.